grup B juga menjadi catatan penting ya ketika tim ini di grup ini juga cukup banyak gol tercipta dan saya kira memang bagaimana sangat mencuatnya penampilan para tim promosi dan paling tidak yang kita akan saksikan hari ini yang Raya juga kita juga mungkin akan menunjukkan kembali secara seperti apa memang spirit mereka karena yang dihadapi adalah tim juara. Betul. Tim yang memiliki histori sangat baik dalam 3 tahun terakhir di futsal tanah air dan saya kira ini menjadi sebuah catatan tersendiri ketika tim promosi yang musim yang lalu mereka menjadi runner up lolos ke Liga Pro tapi juga paling tidak dalam 2 pertandingan menunjukkan bahwa mereka juga patut diperhitungkan. Pemirsa MNC TV, kita sudah mendengarkan bersama bagaimana lagu Bagimu Negeri berkumandang di Gor Susana Krida Raga Satria Purwokerto, tentu di mana tempat ini akan menjadi panggung pertarungan dalam matchday ketiga di pekan kedua Grup B. Pertarungan antara Young Rayer FC Luwu Utara berhadapan dengan Famos FC Mataram, dan kita lihat bagaimana starting five yang diturunkan oleh pelatih mereka Zubir Mazid. Kalau bisa kita katakan 5 pemain yang langsung diturunkan di line up ini adalah 5 pemain terbaik mereka. Ya, ini memang hal yang harus dilakukan tentu saja oleh Zubir Mazid. Bagaimana ia harus menunjukkan tidak ingin kehilangan start tentu saja menunjukkan seluruh pemain terbaiknya. Ya, ini berbanding terbalik dengan apa yang coba dilakukan oleh Bonsu Hasibuan yang tidak langsung menurunkan pemain-pemain utamanya seperti penjaga gawang Mustafa Nasari. Begitu juga dengan Al Fajri. Ya, bahkan Saidan Salubis pun juga tidak ada dalam deretan 5 pemain pertama yang tampil sejak menit awal. Tapi saya kira bagian dari strategi, nampaknya juga mungkin Bonsu Hasibuan ingin melihat. Karena kalau kita lihat di laga sebelumnya, tim yang Raya tampil sangat baik dalam counter attack. Dan memang ini mungkin juga salah satu upaya untuk membaca seperti apa permainan tim lawan yang mereka hadapi. Kan memang motivasinya jelas sangat tinggi tentu dari tim Young Rayer. Ya, kita lihat tentunya bagaimana situasi terkini di Gor Sasana Krida Raga Satria di Purwokerto, tempat yang menjadi tempat pertama kalinya untuk menyelenggarakan Extra Josiek Futsal Profesional 2019 ini. Karena kalau kita ingat bagaimana SKN di musim lalu memainkan tempat sebagai rumah mereka di Gor Among Rogo, begitu juga dengan Gor UNY. Kali ini mereka berpindah rumah tampaknya, ingin mencoba peruntungan mereka dengan lebih baik ketika bermain di Gor Sasana Krida Raga Satria Purwokerto. Young Rayer FC datang ke Liga Pro sebagai runner-up dari Liga Nusantara di tahun 2018. Mereka punya misi tentunya untuk tetap bisa bertahan di kasta tertinggi futsal tanah air. Kita lihat 2 kapten dari masing-masing tim. Ya, saya kira memang mereka juga sangat percaya diri ya. Kalau kita lihat juga tidak ada legion asing yang dimainkan dan mereka juga memainkan banyak sekali putra lokal dan memang ini menjadi sebuah catatan tersendiri ketika tim seperti ini juga tampil. Kalau kita lihat bahkan dibandingkan dengan juaranya pun juga sedikit penampilannya di awal agak kurang membaik. Ya, kedua kapten dari masing-masing tim tadi ada nama Imam Dwi Julianto bagi Young Rayer, kemudian juga ada nama Syaidan Syalubis tentu untuk Famos Mataram, dan juga kita lihat tadi bagaimana sosok dari pelatih Young Rayer FC Zubir Mazid yang juga mengantarkan tim ini lolos ke Liga Pro dan diharapkan tuahnya kembali bisa digunakan dalam persaingan yang terjadi di ajang Liga Pro sendiri. Dua pertandingan sama-sama sudah dilakoni oleh Young Rayer FC dan juga Famos Mataram FC. Namun situasinya berbeda ketika kita melihat bagaimana Famos Mataram yang menyapu bersih 2 kemenangan. Di pekan pertama mengalahkan Cosmo FC dan juga SKN FC Kebumen dan berada di puncak klasemen Grup B. Kali ini mereka dalam kepercayaan diri tinggi untuk bisa kembali meraih kemenangan ketiga. Sementara Young Rayer yang sempat menderita kekalahan dari Giga FC mampu menemukan momen untuk bangkit setelah mengalahkan Pegasus FC. Ada 2 kali 20 menit dalam pertandingan kali ini untuk melihat seperti apa
langkah yang akan diambil oleh Young Rior ketika menghadapi sang juara bertahan Famos Mataram. Dan tidak lupa tentunya bahwa pertandingan ini dipersembahkan oleh Extra Joe Shake, Dare to Shake Experiment. Ya, pemirsa MNC TV yang baru saja bergabung bersama kami, kita akan lihat tentunya seperti apa langkah dari jebolan Liga Nusantara yang keluar sebagai runner-up setelah kalah di final dari Before FC, namun mendapatkan kesempatan untuk bermain di kasta tertinggi futsal tanah air dan bergabung di grup B. Dan kali ini di pertandingan ketiga mereka, sebuah ujian besar harus dihadapi oleh pasukan Zubir Mazid ketika menantang kekuatan dari sang juara bertahan di bawah asuhan Bonsu Hasibuan. Kita lihat tentunya bagaimana Young Rior yang mengenakan jersey berwarna oranye dan putih, sementara Famos Mataram FC mengenakan jersey berwarna hijau. Dan kick off jalannya babak pertama sudah dimulai. Let's go! Inilah dia pertandingan antara Young Rior FC berhadapan dengan Famos Mataram bersama dengan saya Stur Hendy dan juga Bung Asep Stefan Saputra yang akan memandu Anda menikmati jalannya laga. Kita saksikan bagaimana penguasaan bola cepat langsung dilakukan oleh kubu Famos Mataram. Dan Marvin Alexa di sana. Dia berikan bola kepada Dennis Gunabawana. Mencoba berputar-putar tadi dengan kakinya. Mendapatkan support. Dia mencoba mencari ruang kosong tentunya di area pertahanan dari Young Rior. Langsung mencoba memberikan tekanan. Oh, baik sekali. Sebuah upaya untuk mencuri bola. Serangan balik kali ini coba dilakukan. Ada kesempatan kali ini bagi Young Rior. Beruntung ada Marvin Alexa. Kita lihat ada sebuah reaksi yang positif yang diperlihatkan oleh Young Rior. Ya, terkesan mereka menunggu, namun begitu ada kesempatan mereka langsung merebut bola dan langsung melakukan sebuah serangan. Dan ini memang taktik yang sebetulnya disiapkan tentu saja oleh pelatih Zubir Mazid, bahwa memang ia menginginkan timnya tampil agresif, terutama ketika mereka merebut bola harus cepat dan melakukan counter attack. Hasri Adi kali ini main yang memang menjadi goal getter bagi Young Rior di ajang Liga Nusantara sejak fase regional maupun babak nasional. Oh, penguasaan bola kali ini dimiliki oleh kubu Young Rior. Mencoba mengatur tempo permainan mereka. Merangkai serangan yang tepat. Mulai mendekati circle. Oh, situasi berbahaya. Hasri Adi! Iha! 1-0. Young Rior langsung mengebrak di menit-menit awal. Sebuah cobaan yang cukup besar kali ini dihadapi oleh Famos Mataram. Iya, tekanan kedua dilakukan oleh Hasri Adi dan untuk kedua kalinya ia mampu membobol akhirnya gawang dari tim Famos. Ada sebuah tekanan, sebuah kejutan tentu saja di awal pertandingan, dan memang inilah dia strategi yang coba disiapkan oleh pelatih Zubir yang menginginkan timnya tampil menggigit sejak menit awal, dan terbukti 1 gol. Satu pertandingan baru berjalan 2 menit. Ya, memecah konsentrasi para pemain dari Famos Mataram. Hasri Adi, pemain yang memang menjadi lumbung gol tentunya bagi rekan-rekannya, pemain yang selalu menjadi target man. Kita lihat bagaimana ia langsung menunjukkan potensinya yang cukup besar di ajang Liga Pro di pertandingan menghadapi Famos. Dia memberikan tekanan yang cukup berat yang harus dihadapi oleh Famos sendiri di menit-menit awal. Iya, sangat baik kalau kita lihat bagaimana kemampuan teknik, ketenangan dan juga ketajaman dari Hasri Adi. Pemain kelahiran 97 ini juga masih sangat muda. Saya kira memang ketajamannya tidak hanya terjadi di Liga Futsal Nusantara. Kalau kita lihat bagaimana di Liga Pro, dia sudah menunjukkan bahwa kapasitasnya memang cukup layak untuk bersaing. Kita lihat kembali bagaimana para pemain Young Rior tadi gagal untuk mengontrol jalannya pertandingan. Kita saksikan sebuah tekanan dari Famos Mataram kali ini. Iqbal Alivian dan kita saksikan masuk. Dennis Gunabawana berada di tempat yang tepat untuk langsung menghidupkan kembali harapan dari Famos Mataram. Menyamakan kedudukan. Ia melihat ada sebuah ruang yang bisa dimanfaatkan dari gawang Kenneth Erickson. Membuat skor menjadi 1-1. Ya, sangat tenang. Respon yang sangat baik terhadap kebobolan cepat, tapi mereka cukup tenang bahkan mampu mencuri sebuah peluang dan menyamakan kedudukan. Luar biasa penampilan dari Dennis Gunabawana. Ya, mental sang juara bertahan memang kembali diperlihatkan dengan cepat oleh Famos Mataram. Kita lihat bagaimana mereka langsung berhasil menyamakan kedudukan dan kembali datang sebuah gelombang serangan dari kubu Famos Mataram. Iqbal Alivian, pemain yang bersinar bersama kancil BBK musim lalu. Marvin Alexa, kembali Iqbal. Gagal dia untuk bisa meloloskan diri dari pressing yang dilakukan tadi oleh pemain Young Rior FC, Wahyu Eko. Situasi yang harus memang membuat Famos lebih tenang karena memang sesuai dengan style of play mereka dengan mengandalkan posisi yang begitu baik. Passing game yang dimainkan dan kita lihat bagaimana dengan skor atau kali ini mengangkat. Kita lihat Keras tadi. Sebuah percobaan dari Marvin Alexa yang ingin juga
memberikan kontribusinya kepada tim yang ia bela. Kita saksikan tadi bekerja sama dengan Syaidansyah Lubis. Sayang sekali dengan kaki kanannya belum bisa membuat comeback bagi Famos Mataram. Ya, Kenneth tadi masih tampil cukup baik bagian mementahkan tendangan tadi yang sangat baik dari Marvin. Set piece kali ini didapatkan oleh kubu Yong Rior. Menit-menit awal jalannya babak pertama. Bos sepak pojok kali ini coba dimanfaatkan oleh pasukan Zubir Mazid. Sudah dilakukan, terlalu mudah tadi. Bola berhasil direbut dengan baik oleh Iqbal Alevian. Marvin Alexa. Fahri Deriantama. Kembali Marvin Alexa. Mencoba mengatur irama yang tepat kali ini. Oh, bola berhasil dicuri. Berpindah kali ini penguasaan bola. Kita saksikan, berbalik serangannya. Dimiliki oleh Yong Rior yang mencoba mengatur tempo permainan mereka dengan baik kali ini. Oh, umpan-umpan cepat, bermain passing game kali ini mereka. Tidak berhasil tadi. Sebuah upaya untuk bisa meloloskan bola. Mencari rekannya di depan. Musalihim. Pressing cukup tinggi tadi dilakukan oleh tim Yong Rior. Dan kita lihat bagaimana juga ini membuat para pemain Famos juga agak sulit untuk bisa lepas bahkan melewati garis tengah. Saya kira ini jadi sebuah perlawanan yang cukup sengit di awal babak pertama ini. Ya, sudah ada perubahan grup tampaknya. Perubahan pemain tampaknya sudah dilakukan oleh Bonsu Hasibuan. Kita lihat Nandi Sukma Wijaya juga sudah masuk. Ini menarik tentunya untuk melihat seperti apa strategi yang akan dimainkan oleh Bonsu Hasibuan. Bung Seva dengan hadirnya pemain ini. Ya, Kapten Syaidansyah Lubis juga sudah berada di lapangan. Dan saya kira inilah yang dinantikan sebetulnya bagi para pendukung Famos FC tentu saja. Ya, head ball jelas. Kick-in cepat dilakukan. Baik sekali tadi umpan dari Hasriadi, namun dibendung juga dengan cekatan oleh Marvin Alexa. Kick-in kembali didapatkan oleh Yong Rior. Mursalihim mulai mencoba mendesain serangan tadi, namun gagal upayanya. Sebuah konsep kali ini coba diciptakan oleh pemain Famos. Tendangan langsung yang tidak terarah tadi maksudnya oleh Muhammad Nizar. Ya, Bonsu Hasibuan. Terlepas memang bukan ia yang menangani tim Famos Mataram musim lalu ketika menjadi juara, tapi ia juga sudah menjadi bagian dari Famos dengan durasi waktu yang cukup lama. Ya, sebuah challenge tersendiri tentunya bagi Bonsu untuk bisa apakah ia menjadi perlu meneruskan bagaimana kesuksesan dari Reza Pala ya pelatih, musim lalu. Ya, Famos yang memang berganti pelatih, namun kita lihat secara sistem, secara manajemen klub seperti memang Famos memiliki visi yang sangat baik meskipun ada perubahan pemain yang begitu radikal terjadi musim ini, tapi inilah tantangan yang harus dibayar oleh atau dijalani oleh seorang Bonsu. Ya, eksodus pemain pilar Famos Mataram di musim ini menimbulkan banyak tanda tanya tentunya apakah Famos bisa mempertahankan gelar. Namun kita lihat bagaimana tim ini tampil dengan sangat baik. Kembali kita lihat di lapangan sebuah serangan balik. Tadi dipatahkan dengan cepat. Percobaan dari Wahyu Eko dihentikan tadi dengan baik. Ya, kalau kita saksikan Reza Kort tampaknya legion asing dari Famos Mataram juga sudah dimainkan. Pemain berkaki kidal yang sempat meraih gelar Rookie of the Year di Liga Futsal Iran di tahun 2015 dan memang masih belum bisa menunjukkan kemampuan terbaiknya. Reza Kort, Marvin Alexa, ya dorong bola ke depan. Syaidansyah Lubis sudah menanti di sana mendapatkan support Marvin Alexa. Dengan kaki kanan, sebuah spekulasi tadi. Ya, belum sepenuhnya mencair ya irama permainan di tim Famos FC meskipun juga sudah berbeda grup. Bahkan juga Muhammad Reza Kort juga sudah dimainkan, Syaidansyah sudah ada di lapangan. Itu memang masih menunjukkan membutuhkan beberapa menit waktu untuk betul-betul nyetel dengan irama permainan yang ingin disiapkan dengan strategi yang disiapkan oleh Bonus Hasibuan. Ya, rotasi juga sudah dilakukan oleh kubu Zubir Mazid. Indra kali ini yang akan mengambil set piece untuk Yong Rior sudah dilakukan. Gagal tadi untuk bisa menggambar sebuah desain menuju lini pertahanan dari Famos. Hanya menghasilkan kick in Arham Basmi kali ini. Oh, baik sekali visinya. Masih belum berhasil tadi upaya dari Sahir untuk bisa menceploskan bola ke gawang M. Nizar. Iya, terkesan tidak siap Sahir. Kita bagaimana ia mencoba mengolongi penjaga gawang M. Nizar, namun memang masih terlalu lemah dan juga tidak terlalu baik penempatan posisinya tadi, penempatan bolanya. Penguasaan bola kembali dimiliki oleh Famos. Nandi Sukma Wijaya, ya coba alirkan bola kepada Syaidansyah. Reza Kort sudah menanti, mencoba mengecoh satu pemain. Masih Reza Kort. Gagal dia. Bola berhasil direbut kali ini. Sebuah serangan balik cepat coba dilakukan. Berbahaya Yong Rior. M. Nizar lagi-lagi keluar dari posisinya untuk mengamankan pertahanannya. Cepat sekali. Memang kalau kita bisa katakan counter attack
dari Young Rior ini adalah senjata mematikan yang mereka punya ketika menghancurkan Pegasus FC 7-1 di pertandingan sebelumnya. Ya, ini juga secara terbuka dikatakan oleh Zuber bahwa ini memang hal yang terus dilakukan dalam latihan, dan sebentar itu kita datang ulang 2 pelanggaran keras tentu saja tadi dilakukan oleh Ajuat ya? Iya, Ajuat Patoreang. Saya kira memang itu pelanggaran yang cukup keras dan memang bola tadi masih dalam penguasaan seorang Muhammad Reza Kot. Ya, 6 menit dari waktu normal sudah berlangsung di Gor Sasana Krida Raga Satria Purwokerto yang untuk pertama kalinya digunakan untuk menyelenggarakan ajang Extra Josik Futsal Profesional 2019. Reza Kot kurang cermat tadi umpannya, bola berhasil direbut. Kita lihat bagaimana Young Rior mencoba menekan namun gagal upaya mereka. Kembali Syaidan Syalubis mencoba menenangkan rekan-rekannya. Sebuah umpan cepat kali ini, ada Reza Kot di sana yang coba bergerak dari sektor flank namun tidak berhasil juga ia untuk bisa meloloskan diri dari penjagaan Arham Basmi. Ya, suasana di GOR juga cukup meriah ya, sangat atmosfer yang luar biasa. Memang tidak salah ketika SKN memilih GOR ini sebagai kandang mereka di putaran kedua di grup D kali ini, di musim ini. Ya, ini bisa menjadi sebuah ajang yang baru tentunya bagi GOR Purwokerto untuk terus menayangkan atau menjadi penyelenggara pertandingan-pertandingan futsal di tanah air dan memantik antusiasme dari pecinta futsal Ya, di Purwokerto sendiri. Sepintas kita lihat tadi juga masih ada beberapa arus ya penonton yang coba memasuki stadion di GOR untuk menyaksikan pertandingan ini, dan masih sangat sepi ya. Meskipun 2 tim yang bertanding juga bukan tim dari Jawa Tengah. Baik sekali tadi upaya untuk menghadang laju serangan dari para pemain Young Rior dilakukan oleh para pemain Famos. Reza Kot tadi ya tarik bola ke belakang, kembali Reza mencoba bergerak dengan lincah, tendangan kaki kirinya terlalu mudah bagi Kenneth Eriksson, pemain yang kalau kita cermati namanya seperti pemain dari Swedia ya. Young Rior kali ini mengontrol jalannya pertandingan dengan penguasaan bola yang mereka miliki, mulai semakin mendekat ke circle. Baik sekali tadi reaksi dari M. Nizar untuk langsung menjemput bola. Bagus Himawan. Bagus. Coba menjadi konduktor dia bagi rekan-rekannya. Reza Kot. Iqbal Alifian tarik lagi bola ke belakang. Kembali kita saksikan bagaimana sebuah upaya yang coba dilakukan oleh Reza Kot. Tendangan keras ya lesakkan tadi. Iya, Masih 2 muda. kali dicoba oleh Reza untuk melakukan tendangan langsung dan dua-duanya juga Kenneth tampil cukup baik. Oh, sebuah pergerakan berbahaya baru saja kita saksikan dari Arham yang mencoba bergerak dengan cepat tadi dari sektor flank. Hanya menghasilkan sepak pojok. Arham Basmi kerjasama 1-2. Baik kali ini pressing yang diterapkan oleh para pemain Famos untuk menghadang laju skema yang coba diciptakan oleh Young Rior. Kita lihat kembali dalam tayangan ulang bagaimana sebuah pelanggaran terjadi tadi ketika Arham Basmi mencoba menghentikan laju dari Reza Kot. Harus lebih cermat ya, karena kita lihat ini juga pelanggaran yang tidak terlalu perlu sebetulnya. Jadi tentu saja berdampak merugikan karena pertandingan masih berjalan 8 menit, tapi sangat berbahaya apabila pelanggaran terus dilakukan oleh pemain yang Rior. Kembali kita lihat bagaimana mimpi buruk coba dihadirkan kembali oleh kubu Famos Mataram. Mendekati pertahanan dari Young Rior. Reza Kot mencoba memaksakan diri dia untuk melewati 2 pemain, tidak berhasil upayanya. Clearance yang tidak sempurna dari Indra tadi. Bola kembali jatuh ke kaki dari para pemain Famos. Iqbal Alevian, main muda bertalenta yang menunjukkan kualitasnya sejak musim lalu bersama dengan Kancil BBK. Dan tentunya menjadi sebuah penghargaan bagi ia ketika berhasil direkrut oleh tim yang menjuarai Liga Pro 2 musim berturut. Ya, dan orang jelas bahwa pelanggaran memang dari Iqbal tadi. Bikin cepat sepak. Dan bebas tadi coba dilakukan Reza Kot. Kembali dihentikan tadi oleh Ajuat Patoreang. Masih agak kesulitan kalau kita lihat para pemain dari Famos Mataram untuk bisa mengembangkan permainan mereka. Dan ketika mereka menemui jalan buntu dan bola berhasil dimaksimalkan oleh para pemain Young Rior, situasinya semakin genting di dekat pertahanan mereka. Ya, ini sebetulnya situasi yang memang diharapkan oleh Zuber tentu saja, menciptakan perangkap bagaimana ia meminta pemainnya tampil begitu baik dalam melakukan pressing, dan kalau kita lihat juga cepat itu ketika bola dikuasai oleh mereka, tidak ada permainan menunggu ataupun mendelay langsung ke arah ke depan.
Meskipun memang di sini ketajaman juga belum terlihat terlalu baik sebetulnya. Terlepas dari tadi gol pertama dicetak oleh Young Ryer di awal babak pertama. Bagus Himawan, gagal upaya untuk bisa mengalirkan bola ke depan. Henti tadi, upaya untuk menggempur pertahanan dari Young Ryer. Kick in kali ini didapatkan. Cepat saja Arham. Young Ryer kali ini mencoba memanfaatkan sektor flank. Reza Kod berhasil mencuri bola, mencoba menekan dia. Sebuah shooting tadi dengan kaki kanan dari sektor flank juga masih belum bisa mengoyak jala dari Kenneth Eriksson. Ya, kita lihat sudah cobaan. Lagi-lagi dari jarak jauh. Oh! Kontrol yang cukup baik tadi diperlihatkan oleh Arham Basmi. Sayang sekali, penyelesaian akhirnya masih belum sempurna. Hanya melahirkan tendangan penjuru. Bola berhasil disambar dengan baik oleh M. Nizar. Iqbal Alevian kali ini mencoba kembali menggagas serangan bagi Famos Mataram. Bagus Himawan, melebar dia. Kita lihat bagaimana upaya yang coba dilakukan oleh anak-anak Famos Mataram. Bagus, dorong bola ke depan. Al-Fajri sudah berada dalam lapangan. Al-Fajri kali ini lepaskan sebuah syuting. Kaki kanan, namun sayang masih melambung tadi di atas mistar gawang. Ya, sebuah percobaan yang sangat baik tentu saja dari Al-Fajri Zikri. Kita lihat tipis saja di atas gawang dari Kenneth Eriksson, tapi kita bagaimana visinya jelas yang ingin mencoba mengandalkan skill individunya, kekuatannya, karena memang sulit tadi untuk bisa membongkar pertahanan dari Young Ryer dengan permainan kombinasi. Jadi memang patut dicoba dan akan terus menerus dilakukan, juga akan sedikitnya memecah konsentrasi di pertahanan di Young Ryer. Ya, baru saja kita lihat bagaimana sebuah profesional foul dilakukan tadi terhadap Residin Nasution oleh Fahri Derian Tama. Tidak berhasil dimaksimalkan. Kita saksikan kembali bagaimana Famos mencoba mengatur serangan mereka, namun terpatahkan tadi upaya dari Iqbal Alevian. Kick in didapatkan. Bagus Himawan, dia coba melebar, mencari sisi yang berbeda. Al-Fajri ada di sana, mencoba mengatur ritme permainan dari Famos Mataram. Oh, salah komunikasi tadi antara Fahri Derian Tama bersama dengan Iqbal Alevian. Kehilangan momentum tadi. Kick in cepat dilakukan oleh kubu Young Ryer. Hasriadi. Mainnya juga sudah mencatatkan namanya di papan skor. Baik sekali. Sebuah upaya tadi menyisiri sektor flank, namun terhenti. Al-Fajri Zikri, satu dari segelintir pemain Famos yang masih bertahan di tim ini. Ya, kehilangan besar memang tentu dirasakan oleh Famos Mataram ketika perginya Suni Rizky, Bambang Bayu Saptaji, Andri Kustiawan, dan juga pemain-pemain lainnya. Namun kita lihat bagaimana Famos mencoba dengan sangat baik kali ini dan langsung kembali menambah gol. Fahri Derian Tama melakukan comeback yang brilian tadi. Datang seperti petir yang menggelegar ketika ia melihat bagaimana sebuah bola rebound celeger masuk. Berawal dari pergerakan dari Al-Fajri Zikri, namun kali ini kita bagaimana Fahri Derian Tama melihat situasi, melihat peluang, dan dengan sangat baik tendangan kaki kirinya melesat tanpa mampu dihalau tentu saja oleh lini pertahanan dari Young Ryer. Saya kira kali ini sebuah progres yang sangat positif terjadi diperlihatkan oleh Famos, yang bisa menunjukkan memang kemampuannya cukup bersabar, cukup tenang dengan beberapa kali percobaan mereka akhirnya membalikan keadaan saat tadi sempat dikejutkan di awal babak pertama. Ya, luar biasa bagaimana Famos Mataram yang tadi sempat tertinggal 1 gol mampu melakukan comeback yang brilian. Kali ini mereka merubah situasi yang ada di dalam lapangan, memimpin 2-1. Baru saja kita lihat pelanggaran terjadi tadi. Mainan kembali dilanjutkan. Marvin Alexa, Al-Fajri dikepung oleh 2 pemain. Dia coba kembalikan bola ke belakang. Marvin dapatkan support dari Fahri Derian Tama. Kembali Marvin Alexa, Al-Fajri coba kembali membangun fondasi serangan bagi Famos Mataram. Oh, sebuah pergerakan tadi yang cukup eksplosif dari Marvin Alexa, namun dibaca dengan cepat oleh Ramdi Saleh. Darah segar yang dimasukkan tentunya untuk mengakali rotasi oleh Zubir Majid. Hanya ada 8 menit yang tersisa di waktu normal di pertandingan di Gor Sasana Krida. Kita saksikan sebuah upaya dari Fahri Derian Tama yang mencoba menerjang pertahanan dari Young Ryer tadi.
Sayang memang sulit bagi ia untuk bisa lolos dari penjagaan 4 pemain yang sudah berkumpul di sana. Iya, dan cara ini namanya jadi sebuah pilihan tentunya bagi para pemain Famos FC untuk menembus pertahanan dari tim Young Raya, dan memang agak kesulitan mereka untuk bisa menahan gempuran ketika sebuah teknik individu dribbling yang sangat baik dijalankan oleh para pemain Famos. Dan paling tidak kalau itu juga membuahkan sebuah tekanan, dan situasi ini juga sangat berbahaya. Tapi sebetulnya harus bisa diwaspadai tentu saja. Ada Iqbal dan juga Marvin Alexa. Coba tendangan mendatar dia. Masih belum bisa meloloskan diri dari barikade pertahanan para pemain Young Rior tadi. Kita lihat kembali dalam tayangan ulang bagaimana sebuah trik yang coba dilakukan oleh Marvin Alexa. Juga masih belum berhasil. Al-Fajri. Marvin yang lambungkan bola cepat ke depan. Shaidan Jalubis mencoba langsung menunjukkan instingnya sebagai seorang pivot yang baik tadi. Namun sayang juga masih belum menambah gol bagi Famos Mataram. Iya, ketika dalam situasi cepat seperti itu, seorang pivot mampu membalikkan badan dan melepaskan sebuah tendangan, artinya sebuah bahaya sebetulnya di pertahanan tim The Young Raya. Memang harus lebih cermat dalam melakukan penjagaan, tidak memberikan ruang sama sekali. Jangan saya memberikan kesempatan kepada saya dan saya lebih untuk bisa membalikkan badan. Oh, sebuah opsi untuk langsung melepaskan tendangan dari jarak yang tidak ideal tadi. Tendangan flashing yang akurasinya masih terlalu lemah. Bola kembali jatuh ke kaki-kaki dari para pemain Famos Mataram. Nandi Sukmayu Wijaya sudah kembali dimainkan. Rotasi kembali diterapkan oleh Coach Bonsu Hasibuan. Ya, kalau kita bicara sebenarnya soal persaingan yang ada di grup B ini relatif lebih mudah jika kita bandingkan dengan grup A ya, Bung Sofa. Artinya seharusnya potensi dari Young Rior untuk bertahan lebih besar. Ya, meskipun memang tetap dibutuhkan sebuah ketahanan konsistensi permainan. Kalau kita lihat bagaimana mereka mencetak begitu banyak gol di laga sebelumnya. Oh, salah umpan tadi. Bola berhasil direbut, namun tidak maksimal sebuah upaya dari Young Rior. Motong pembicaraan kita tadi, Ya, kesalahan dan yang memang- elementer tadi. Betul sekali. Baik, lagi-lagi penjagaan dari M. Nizar. Iya, paling tidak mereka memang harus bangkit, mereka harus memberikan tekanan, tentu saja dengan lebih memperbaiki akurasi umpan, ketajaman dalam melakukan umpan ke depan, tapi juga pergerakan di lini pertahanan dari tim Famos FC. Ya, 7 menit yang menyisakan, yang tersisa di waktu normal di jalannya babak pertama ini harus terhenti sejenak karena time out yang diminta. Kita nantikan instruksi seperti apa yang coba dilakukan. Stay langsung target man. Oke pasti, tapi kita punya rotasi. Ya lihat ya Marvin, satu Redondo. Oke si siapa? Fajri stay. Oke Marvin buka, ini dribbling sedikit Varia Dennis. Si Iqbal boleh ke dalam, silang aja diam di sini. Begitu dikasih ke sini biar kelihatan Fajrinya. Ini banyak ruang ya. Redondo. Paham? Ya, kita lihat tadi bagaimana instruksi yang coba diarahkan oleh Bonsu Hasibuan yang meminta anak asuhnya untuk bisa memperhatikan posisi yang mereka punya sehingga tidak mengganggu jarak pandang dari pemain lain ketika mencoba melepaskan sebuah visi dalam menyerang. Iya, dan kalau kita sebenarnya intinya adalah bagaimana membuka ruang dengan pergerakan pemain, satu pemain melakukan dribbling dan ada rotasi posisi, mencari ruang kosong, dan terbukti di gol kedua sebetulnya. Dan menarik juga bagaimana seorang Mustafa Nazari pun melanjutkan instruksi, tentu saja dengan pengalamannya, pernah tampil 2 kali di Piala Dunia. Dan saya kira memang ini juga yang menjadi sebuah motivasi tersendiri. Terlepas memang sudah tidak ada lagi nama-nama Bang Wes Aptaji, Suni, atau juga pemain lainnya yang sebetulnya memang setengah ataupun bahkan juga 3/4 nyawa Famos FC musim lalu betul-betul sudah hilang. Tapi saya kira ini menjadi sebuah tim baru yang memang menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi seorang Bonsu. Dan beruntung ia didukung sebetulnya oleh pemain yang juga memiliki pengalaman dan tentu saja ada mampu menularkan motivasi dan juga kepercayaan diri dari para pemain lainnya. Ya, kembali kita lihat apa yang terjadi di dalam lapangan. Hasriadi, sebuah umpan yang brilian tadi. Sayang sekali. Masih belum bisa dimaksimalkan oleh Hendra Mangande. Ketika pergerakan dari M. Nizar tadi langsung mempersempit ruang tembak bagi Hendra Mangande. Ya, artinya sebetulnya dari sisi kolektivitas permainan, organisasi permainan, Famos itu belum sempurna dengan skuad yang berbeda dibanding musim yang lalu. Artinya ketika mereka kehilangan bola, mudah para pemain Young Raya untuk mendapatkan peluang. Tapi mereka juga tidak terlalu tajam, itu Betul. masalah tersendiri. Ya, penyelesaian akhir memang menjadi perhatian dari Bonsu Hasibuan bagi Famos Mataram di 2 pertandingan yang sudah dilakoni.
sebagai tim yang berada di puncak klasemen, bahkan produktivitas mereka kalah dari tim yang saat ini mereka lawan. Kenneth Eriksen kali ini, para pemain Young Rior mencoba membangun skema dari belakang mereka. Lebih berhati-hati melihat apakah ada ruang yang bisa dimanfaatkan di pertahanan dari Vamos. Tidak cermat tadi, kehilangan penguasaan bola. Dennis Gunabawana hampir saja melakukan kesalahan. Oh, Syaidan Syalubis, sang kapten tadi yang coba kembali unjuk gigi dengan ketajamannya. Shali tadi. Young Rior melalui Hasriadi. Sebuah pergerakan coba dilakukan. Dipatahkan dengan baik tadi oleh Nandi Sukmawijaya. Vamos Mataram kembali pegang kendali. Dennis Gunabawana mengatur tempo dari belakang. Marvin Alexa tadi. Ya, antusiasme yang cukup besar bisa kita rasakan dan kita saksikan di Gor Sasana Krida. Oh, baik sekali tadi. Pergerakan yang cukup eksplosif untuk mengecoh satu pemain. Berhasil dilakukan Hasriadi. Bola tadi hanya bisa mengenai kaki pemain dari Vamos Mataram. Melahirkan kick in yang lainnya. Shooting langsung tadi. Percobaan dari Ajwat Patorean. Bertubi-tubi para pemain Young Rior untuk bisa meningkatkan intensitas serangan mereka di area pertahanan dari Vamos. Christian Yembisi. Untuk pertama kalinya dimainkan di babak pertama ini. Pemain yang juga cukup kenyang dengan pengalaman di Liga Pro. Musim lalu ia memperkuat Permata Indah yang saat ini sudah merger dengan Pelindo. Ya, karena juga memang terlalu mudah. Ini kalau terlihat dari bangunan sekarang yang dibangun oleh Vamos FC, beberapa kali diintercept oleh para pemain Young Rior. Sirkulasi bola, apa yang tadi kita lihat dalam masa timeout juga belum nampaknya diperbaiki oleh para pemain Vamos. Terkadang memang umpan mereka masih mudah untuk dibaca, dan juga pergerakan pemain tanpa bola yang belum terlihat begitu apik untuk mencari ruang kosong. Ya, artinya belum ada perubahan yang signifikan yang dilakukan ya Bung Seva. Dennis Gunabawana kehilangan penguasaan bola dia. Oh, kita saksikan lolos kali ini Hendra Mangande. Berbahaya sekali tadi situasinya di pertahanan dari Vamos. Tidak berhasil Young Rior. Serangan balik coba dilakukan, terlalu mudah tadi. Sebuah pola yang coba dilakukan oleh para pemain Vamos. Hendra Mangande tampil sangat baik, sangat licin. Dua pemain dilewati, tapi sayang sekali ketika berhadapan dengan penjaga gawang Nizar, ia tidak mampu melewatinya. Hanya sedikit saja sepersekian detik. Sangat baik Muhammad Nizar. Naya Rudin tadi memblok pergerakan dari Hendra. Ya, Reza Kort lalu terburu-buru tadi, mencoba langsung. Belum bisa menciptakan situasi berbahaya tentunya. Hanya bisa melahirkan sepak pojok. Bagi Vamos Mataram sudah dilakukan. Ada kesempatan kali ini bagi Vamos. Oh, bola berhasil dicuri. Sebuah serangan cepat dilakukan. Kita saksikan M. Nizar. Dia keluar dari areanya untuk langsung mengamankan pertahanannya. Reza Kort. Oh, keras tadi tendangan kaki kirinya. Kita saksikan sempat memantul mistar gawang. Ya, sebuah tendangan kejut. Lagi-lagi dilakukan oleh Reza Kort. Kali ini kita lihat namun seperti apakah keputusan wasit akhirnya. Apakah memang bola belum melewati garis gawang? Ya, belum terhitung melewati garis gawang. Betul. Tidak terhitung menjadi gol tambahan bagi Vamos. Oh, dan kali ini superb. Kita saksikan Marvin Alexa kembali menambah gol untuk Vamos Mataram 3-1. Iya, mampu memaksimalkan kelengahan betul-betul. Kali ini Marvin sangat baik kita lihat dari situasi set piece. Ya, tidak terkawal, tidak terlalu cepat, tidak terlalu baik kali ini penjagaan terhadap pergerakan dari Marvin. Dan saya kira ini menjadi sebuah hal yang sangat baik tentu saja. Dan paling tidak, skor memang mereka sudah unggul 3-1. Tapi secara permainan memang masih belum terlalu apik untuk kelas sebuah tim juara. Ya, sempat lengah tadi kita lihat bagaimana skema defensif taktik dari Young Rior yang kembali menjadi petaka tentunya ketika Marvin Alexa mampu memanfaatkannya dengan baik. Bikin cepat dilakukan. Reza Kort kali ini mencoba menggagas serangan untuk Vamos Mataram. Kehilangan penguasaan bola, dia ada kesempatan kali ini datang. Kita saksikan bagaimana Christian Yembise yang bertugas dengan baik dia di depan mistar gawang untuk langsung menghalau bola. Sebuah percobaan yang sebenarnya 90% hampir menjadi gol tadi dari Arham Basmi. Ya, Arham Basmi kita sangat baik kali ini. Cukup tenang, mampu mengangkat bola. Tapi Yembise berada dalam posisi yang tepat untuk mengamankan gawang. Ini ada di kebobolan. Ya, dan tenang sekali ya kalau kita lihat ya. Kita lihat. Gestur dari Christian Yembise.
Ini menarik kalau kita lihat bagaimana dalam beberapa kesempatan sebelumnya Nizar sangat baik dalam menjaga pemain bola, pemain lawan. Ketika 2-3 pemain di depannya maupun dilewati, ia tidak bisa dilewati. Betul. Di sisi lain di MBC tapi sangat tenang berada di sekitar gawang. Ini menjadi hal yang cukup menarik kita lihat di babak pertama. Ya, tapi satu hal yang pasti masih ada banyak PR yang harus dilakukan oleh Bonsu Hasibuan apabila memang Famos berambisi untuk mempertahankan gelar. Karena jika pun pada akhirnya mereka lolos ke Final Four, mereka akan berjumpa dengan tim-tim yang jauh lebih kuat. Black Steel, begitu juga dengan tim-tim seperti Bintang Timur Surabaya yang memiliki pemain-pemain ex Famos Mataram. Ya, tentu saja ini menjadi sebuah hal yang menarik tentunya ketika banyak mantan pemain bertemu kembali lagi. Kick cepat kali ini coba dilakukan, bola berhasil dihadang dengan baik tadi oleh Reza Kort. Ajwat kembalikan bola kepada Kenneth Erickson. Dia lambungkan bola ke depan. Bagus Himawan. Christian Yembisi kali ini. Lebar. Reza Kort mencoba meloloskan diri. Dia berhasil kali ini, upayanya tidak berhasil ketika mencoba melewati pemain kedua. Penguasaan bola kembali dilakukan oleh para pemain dari Yong Rior. Mursalihim. Satu dari 5 pemain berpengalaman yang ada di kubu Yong Rior. Juga sudah kembali dimainkan pemain yang musim lalu memperkuat Permata Indah. Oh! Sebuah percobaan tadi dari Bagus Himawan. Coming from behind dia. Mencoba langsung menyapu bola dengan tendangan kaki kanannya. Sayang, masih belum bisa dikonversikan menjadi gol tambahan. Ya, paling tidak ini upaya yang lebih baik. Mereka bermain lebih efektif, lebih taktis, dan lebih tajam. Mencari ruang dan sebuah shooting tadi dilakukan. Sayang sekali memang tingkat akurasi yang belum, tapi kalau kita lihat sebenarnya bola berawal juga dari Al Fajri yang kembali lagi cukup baik secara visi permainan dalam membangun serangan. Bagus Himawan, Christian Yembisi mencoba menjaga penguasaan bola dengan baik kali ini. Namun gagal ketika mencoba melancarkan serangan mereka. Terhenti tadi oleh laju dari Sahir yang dengan cekatan menutup pergerakan dari Yembisi. Kick in. Famos Mataram kembali mencoba menciptakan pusaran serangan di pertahanan dari Yong Rior. Juga masih belum efektif tadi sebuah upaya dari Reza Kort. Ya, Bonsu juga sempat mengatakan bahwa di pertandingan pertama ketika Reza Kort bermain, pemain ini tampaknya masih kesulitan untuk beradaptasi dengan atmosfer dari Liga Pro ya. Iya, ada beberapa hal memang selain para pemain yang baru tampil di tim baru, di musim yang baru, khususnya sana yang memang butuh adaptasi dengan situasi. Sehingga kalau lapangan tidak jauh beda, tapi situasi taktikal juga butuh adaptasi. Bagaimana kalau kita lihat beberapa kerap kali ia lebih berpikir memegang bola dan langsung melakukan shooting. Ini memang belum terlihat begitu nyetel dengan irama ataupun juga konsep skema taktik yang diinginkan oleh seorang Bonsu Hasibuan. Ya, musim lalu Famos punya nama Ali Abedin, pemain yang kualitasnya sangat baik, bergerak di sektor flank. Tentu harapannya Reza Kort bisa bermain sebaik seorang Ali Abedin. Ya, kalau kita dari skill individu, dari gaya permainan style yang dibangun oleh Reza Kort juga sebenarnya memiliki potensi untuk itu. Ya, ada kemiripan juga ya. Betul sekali, ia membutuhkan waktu untuk lebih nyetel dan apa sih sebetulnya keinginan dari rekan-rekannya. Kita lihat shooting, ada kesempatan ia coba melakukan. Tapi kalau kita lihat dari bagaimana konsep permainan 1-2 ataupun juga variasi antara kerjasama 2-3 pemain yang dibangun oleh para pemain Famos jarang terlihat dengan melibatkan seorang Reza Kort. Kick-in kali ini sebuah ujian kembali dihadapi oleh para pemain Yong Rior di pertahanan mereka. Intimidasi terus-menerus dilakukan oleh Famos di penghujung jalannya babak pertama. Christian Yembisi, Al Fajri kali ini coba merangkai serangan untuk Famos, baik sekali bergerak di sektor flank. Al Fajri coba mencari sisi yang berbeda. Reza Kort kali ini sudah menanti, mencoba meloloskan diri, shooting kaki kiri. Belum menambah gol. Dua upaya lainnya dari seorang Muhammad Reza Kort. Main yang datang dari Sarfat Sari dari Liga Futsal Iran. Sepak pojok cepat dilakukan. Reza Kort lagi-lagi ia mencoba melepaskan sebuah percobaan, gagal upayanya. Serangan balasan kali coba dilakukan, berbahaya. Yong Rior mencoba menunjukkan ketajamannya. Tidak berhasil tadi. Wahyu Eko Prastian. Ya, saya selalu kembali ketika berhadapan dengan Nizar, seolah menjadi momok yang sangat sulit ditaklukkan. Ketika 2-1 lawan 1. Ya, kalau kita lihat
kecepatan dari para pemain Young Rior ini sebenarnya satu level di atas para pemain Vamos. Tapi sayang memang mereka masih belum bisa bermain lebih efektif lagi ketika melakukan counter attack. Kick in untuk Vamos Mataram. Reza Kor coba kembalikan bola ke belakang. JMBC tenang dia kepada Bagus Himawan. Mengatur tempo permainan kembali dari belakang anak-anak Vamos Mataram. Ada Reza Kor di sana. Dia coba lepaskan sebuah umpan, dicuri tadi bola. Oh, baik sekali dan masuk. Intercept yang begitu brilian tadi dilakukan oleh Arham Basmi dan ia melihat posisi dari rekannya yang sudah menunggu di dalam circle. Kita saksikan kembali dalam tayangan ulang bagaimana tadi sebuah percobaan langsung dari Sahir yang langsung menambahkan skor menjadi 2-3 untuk Young Rior. Arham Basmi menjadi kreator dari gol ini dan memang Sahir menunjukkan mungkin menjawab tantangan apa yang dikatakan oleh Bung Stuart tadi. Ketajamannya yang ditunjukkan dan ini menjadi assist keempat bagi seorang Arham Basmi di musim ini. Satu nama yang sangat memiliki kontribusi sangat baik tentu saja meskipun memang bukan gol tapi assist juga menjadi kreator yang sangat penting tentu saja. Ya, peluit tanda akhirnya jalan babak pertama sudah dibunyikan oleh wasit yang memimpin di Gor Sasana Krida dan saat ini Young Rior FC tertinggal 2-3 dari Vamos Mataram. Masih ada 20 menit di jalannya babak kedua untuk membuktikan tim mana yang lebih baik. Saat ini kedudukannya 2-3 untuk keunggulan dari Vamos FC Mataram dan kembali kita saksikan jalannya babak kedua. Let's go. Saya Stuart Henry bersama dengan Bung Seva Saputra akan kembali memandu Anda untuk menikmati jalannya pertandingan. Penguasaan bola langsung kembali dimiliki oleh Young Rior yang mencoba mengejar ketertinggalan sebuah shooting tadi. Masih belum bisa dimaksimalkan dengan baik. Membentur kaki pemain dari Vamos tadi, upaya dari Sahir. Melahirkan tendangan penjuru. Cepat dilakukan kali ini. Oh, kurang teliti tadi ketika mencoba mengalirkan bola. Mudah saja diantisipasi oleh para pemain dari Vamos Mataram. Harus membangun serangan kembali dari belakang. Kita lihat bagaimana sebuah upaya dari anak-anak Young Rior. Mereka mencoba menggambar sketsa serangan untuk masuk ke dalam pertahanan dari Vamos Mataram. Dengan memainkan passing game kali ini. Oh, baik sekali lincah tadi pergerakan dari Imam Dwi. Julianto sang kapten. Imam Dwi. Pelanggaran terjadi. Iqbal Alivian, pemain muda bertalenta yang diharapkan bisa menjadi salah satu pemain penting tentunya bagi Vamos di musim ini. Jika kita bandingkan dengan musim lalu, Vamos punya Muhammad Iqbal, 2 kali menjadi pemain terbaik Liga Pro. Sebuah kehilangan yang cukup besar tentunya. Namun Vamos tampaknya sudah mulai move on dengan kehadiran Iqbal Alivian, pemain yang tidak kalah hebatnya. Ya, memang tidak ada waktu untuk meratapi dan memang ini adalah sebuah hari baru, momen baru, tim baru dengan darah-darah segar juga dimasukkan oleh pelatih Bonsu Hasibuan untuk mereka untuk coba bermain lebih baik, melangkah lebih tinggi tentu saja bagi di musim ini bersama tim Vamos FC. Tarian atraktif tadi diperlihatkan oleh para penonton yang hadir di Gor Sasana Krida untuk bisa menghidupkan kembali tentunya suasana di dalam lapangan sehingga para pemain semakin bersemangat. Oh, kurang cermat tadi kontrolnya, bola berhasil direbut, sebuah serangan balik Syaidansyah, sebuah umpan yang sangat baik tadi. Sayang sekali eksekusinya masih belum tepat dari Iqbal Alivian. Ya, kita lihat bagaimana sangat cepat sebuah serangan balik yang dilancarkan oleh Vamos FC, tapi sayang sekali sebuah umpan baik tadi sebelum dari Syaidansyah tidak mampu dimaksimalkan oleh Iqbal. Gagal tadi Arham Basmi untuk bisa mengontrol bola. Kick in didapatkan oleh Vamos Mataram. Oh, Fahri Deriantama harus terjatuh dia di dalam lapangan. Ada sebuah benturan tadi dengan pemain dari Young Rior. Sahir tampaknya yang mengenai area pinggang belakangnya. Ya, Sahir tadi jelas melakukan pelanggaran. Ya, saya sekali memang kalau kita lihat sejak babak pertama beberapa kali pelanggaran dilakukan sangat keras oleh para pemain Young Rior dan memang ini menjadi sebuah hal yang sebenarnya memang sangat ditabukan terjadi di futsal berbeda dengan di sepak bola. Memang benturan seperti ini tidak bisa dianggap sebagai benturan free dan tentu sebuah pelanggaran dan memang harus cermati terlalu sering melakukan ini tentu saja kerugian bagi sebuah tim. Ya, tendangan bebas didapatkan oleh kubu Vamos Mataram.
Skor 3-2 untuk kepemimpinan Vamos. Masih bertahan di awal babak kedua ini. Marvin Alexa yang mencoba menjadi inisiator bagi rekan-rekannya. Melahirkan bola ke samping. Iqbal Alivian. Marvin kali ini. Sebuah tendangan langsung tadi dari Marvin. Oh, ya ada tarikan jelas tadi terhadap Hasriyadi. Pemain yang juga sudah mengemas 3 gol di Liga Pro. Sebuah tarikan jelas tadi Marvin kita lihat memang sangat berbahaya ketika posisi dia kehilangan bola. Ada Hasriyadi di sana. Ya, pemain yang punya mobilitas yang sangat baik Hasriyadi. Kelincahannya cukup merepotkan para pemain Vamos. Betul sekali. Bikin cepat dilakukan. Oh, Hasriyadi tadi mencoba dia namun tidak berhasil. Serangan balasan kali ini dilakukan. Brilian. Zaidan Syalubis. Sang kapten kali ini mencoba menerjang pertahanan dari Yong Riol. Belum berhasil. Sebuah umpan kali ini diberikan kepada Iqbal Alivian. Terus mencoba mengurung pertahanan dari Yong Riol. Iqbal mengatur irama kembali para pemain dari Vamos. Gagal tadi Marvin Alexa. Ya, ada sebuah kesempatan emas tadi sejatinya untuk seorang Zaidan Syalubis. Visi yang brilian sekali tadi, umpan terobosan yang dilepaskan Ya, kepadanya. kalau kita mencermati apa dari komentar Bonsu Hasibuan, namanya juga hal ini pun sepertinya ditujukan juga bagi Zaidan Syalubis. Yang sepertinya memang diharapkan dialah goal getternya sebagai seorang pivot di depan. Dan kalau kita lihat bagaimana ia pun namanya membutuhkan ball pilih ataupun juga atmosfer pertandingan yang lebih banyak lagi untuk kembali menunjukkan ketajamannya. Situasi seperti itu normalnya bisa mencetak gol bagi seorang Zaidan Syalubis. Ya, Zaidan Syah harus bisa menjalankan tugas yang dimainkan oleh seorang Andrew the Tractor musim lalu ketika menjadi top scorer Liga Pro dengan 27 gol yang ia miliki. Angkangnya Andrew memang menjadi sebuah kehilangan besar juga untuk Vamos setelah ia pergi ke Bintang Timur Surabaya. Namun itu adalah kemarin, kali ini mereka harus fokus melihat apa yang terjadi ke depan. Zaidan Syah tadi. Sebuah percobaan dengan kaki kiri. Dalam perannya sebagai pivot kita lihat dia sangat baik, selalu mampu membalikkan badan dan ada ruang untuk mencetak gol. Hanya memang golnya yang belum tercipta. Arham Basmi mencoba melaju dia dengan kecepatan yang ia punya. Gagal untuk bisa meloloskan diri dari kepungan 2 orang pemain Vamos. Kick in untuk Yong Rior kembali didapatkan. Oh! Hampir saja. Bola chipping tadi. Masih belum bisa masuk ke dalam jala dari M. Nizar. Marvin Alexa. Iqbal Alivian. Coba loloskan diri, sebuah kerja sama 1-2 dan masuk! Golazo! 4-2. Vamos datang bagai sebuah badai yang besar kali ini menambah keunggulan untuk memimpin 4-2 dari Yong Rior. Ya, kita lihat ini deh, sebuah proses yang sangat baik, pergerakan yang sangat apik dan brilian dari Zaidan Syalubis. Betul-betul membuat para pemain belakang Yong Rior hanya terpana melihat pergerakan Iqbal yang datang dari belakang dan sebuah shooting yang sangat baik menggetarkan gawang Kenneth Eriksson. Saya kira ini jadi sebuah proses gol yang paling baik dibandingkan sebelumnya dan benar-benar ini juga sebuah perkembangan positif dari setiap kombinasi variasi taktik yang dimainkan oleh tim Vamos FC. Ya, Zaidan Syah dan Iqbal Alivian menulis sebuah skenario yang indah tadi untuk menyerang dan kembali kita saksikan sebuah kesalahan terjadi tadi. Berhasil di cover dengan baik, kembali datang sebuah serangan susulan dari Vamos Mataram yang kembali meningkatkan intensitas serangan mereka melalui Nandi Sukmawijaya. Cepat kali ini para pemain Vamos ingin memanfaatkan setiap momentum yang mereka punya. Ya, ada sedikit penurunan kalau kita lihat bagaimana kemampuan bertahan dari para pemain Yong Rior, terutama dalam melakukan intercept. Ataupun ini menjadi sebuah hal yang dievaluasi, dibaca oleh Bonsu Hasibuan di babak pertama tadi. Sehingga di masa jeda, ia memberikan instruksi yang lebih baik kepada para pemain ketika menyerang. Sehingga sulit bagi tim Yong Rior untuk bisa mementahkan atau juga mengawal pergerakan dari lini serang dari tim Vamos FC. Ya, pertandingan ini jelas punya makna yang berbeda juga jika kita melihat secara keseluruhan. Bukan hanya bagi masing-masing tim, karena kita tahu Kensuke Takahashi juga hadir di Purwokerto. Artinya para pemain tentu ingin tampil all out untuk menunjukkan performa yang mereka punya di hadapan pelatih tim nasional. Iya, tentu saja all out, tapi sebenarnya dalam konteks para pemain tampil baik seperti apa dengan irama taktik permainan tim, bukan semata-mata show time. Betul. Menunjukkan kemampuan individu yang justru sebetulnya hal yang cukup merugikan tentu saja. Karena memang seorang pelatih bisa melihat bagaimana sebuah pemain atau seorang pemain tampil dalam sebuah masuk irama dalam sebuah taktik yang disiapkan oleh pelatihnya, atau dia memang hanya ingin menunjukkan kemampuan individunya. Ya.
Kick in cepat kali ini dilakukan oleh kubu Yonglior. Mereka mencoba kembali menggagas serangan dari belakang. Ada Resi Nasution kali ini. Coba melewati 2 pemain. Gagal upayanya. Cukup baik dari pressing tinggi yang dilakukan oleh para pemain Vamos. Kenneth Eriksen cukup frustasi kalau kita saksikan dari raut wajahnya. Sudah memungut bola 4 kali dia dari jalannya. Dennis Gunabawana tarik bola ke belakang pada Bagus Himawan kali ini. Bagus coba lambungkan sebuah umpan yang sangat baik tadi. Nandi. Bagus Himawan. Ya. Gerakan cepat mulai dilakukan. Rotasi cepat dilakukan oleh para pemain di dalam lapangan dari Vamos, namun tidak berhasil tadi. Hendra Mangande. Pemain yang performanya sangat baik tadi di babak pertama. Diharapkan tentunya bisa menjadi ujung tombak yang baik. Bola berhasil dicuri. Counter attack kali ini dilakukan oleh kubu Vamos Mataram. Nandi Sukmawijaya. Ya, terlalu ambisius tadi Nandi. Ya, sebetulnya sempat melihat pergerakan rekannya di sisi jauh, tapi nampaknya ia memutuskan untuk terus mendribble bola dan melepaskan shooting, tapi masih mampu diblok. Ya, Vamos mulai terlihat begitu percaya diri para pemain yang diasuh oleh Bonsu Hasibuan ini. Al-Fajri. Tidak berhasil dia melewati kapten dari Yonglior, Imam Dwi Yulianto. Kick in kali ini dilakukan oleh Yonglior. Kembali mencoba menggambar sketsa serangan mereka. Lambungkan sebuah umpan ke depan. Bola berhasil direbut kali ini. Kerjasama coba diterapkan namun dipatahkan kembali oleh para pemain Vamos Mataram. Al-Fajri. Lebar. Coba cari sisi yang berbeda. Melihat posisi dari Nandi Sukmawijaya. Al-Fajri. Kita saksikan bagaimana senario yang coba ditulis oleh anak-anak Vamos Mataram untuk masuk ke dalam pertahanan dari Yonglior. Bola berhasil direbut tadi. Ya, pergeseran cepat antara kedua tim tadi baru saja terjadi untuk saling merebut bola. Mursalihim. Ajwat. Ya, sedikit menurun tempo permainan. Sama-sama mencoba lebih berhati-hati ketika menyerang. Baik Yonglior dan juga Vamos. Iya, dan kalau kita lihat tentunya Vamos tetap dengan gaya permainan mereka yang coba mengandalkan ball position, kemampuan posisi bola yang sangat baik. Tapi di sisi lain kita lihat bagaimana tim yang lolos kali ini. Kita saksikan 1 lawan 1. Chipping bola mengenai Mister dan kita saksikan tendangan susulan kali ini coba dihadirkan bertubi-tubi namun juga belum berhasil. Nandi Sukmawijaya tadi. Iya, belum menemukan caranya bagi seorang Nandi untuk bisa mencetak gol. Kita lihat sangat baik bola chipping tadi sebetulnya dilakukan oleh Dennis Gunabuana. Dan peluang bagi seorang Nandi 1 kali, 2 kali mampu diblok oleh pemain dari tim Yonglior. Resi Nasution tadi bertugas dengan baik, dia menjalankan perannya untuk bisa menghalau bola agar tidak masuk untuk kelima kalinya ke dalam jala dari Yonglior. Sebuah upaya kembali coba dilakukan. Tidak berhasil tadi rencananya. Kita saksikan Dennis Gunabawana kali ini coba cari ruang tembak dia. Tarik bola ke belakang. Melihat apakah ada wilayah lain yang bisa dimanfaatkan di pertahanan dari Yonglior. Coba mengatur ritme dengan tenang anak-anak Vamos Mataram dengan penguasaan bola yang mereka punya. Al-Fajri kali ini mencoba berputar-putar dia dan tendangan kaki kanannya juga masih belum berhasil untuk kembali menambah skor bagi Vamos. Hanya menghasilkan kick in. Dennis. Baik sekali upayanya. Nandi. Oh, bola coba dicuri, namun tidak berhasil upaya dari Yonglior. Al-Fajri Zikri kali ini. Lalu lemah tendangannya. Lalu mudah didapatkan oleh Kenneth Eriksen. Serangan balasan coba dilakukan. Hasriadi kali ini sebagai penggagas. Syali Kurniawan. Balikan bola ke belakang tadi. Sebuah upaya yang sangat baik dilakukan oleh Ajwat Patoreang. Hasriadi, coba langsung dia. Mencari opsi yang berbeda, mencari variasi serangan yang berbeda yang tidak bisa diprediksi oleh para pemain Vamos. Iya, tapi memang jalannya juga terlalu jauh dan Hasriadi dalam posisi terus dijaga oleh pemain Vamos.
Oh, Kenneth Eriksson baca arah bola dengan baik tadi, dia melihat apa yang coba dilakukan oleh seorang Al Fajri ketika melakukan backheel pass. Syali Kurniawan. Para pemain Young Rior kali ini mencoba membangun fondasi untuk menyerang. Oh, lolos. Baik sekali Syali. Tidak berhasil tadi, sebuah umpan sambutan. Serangan balasan coba dilakukan Iqbal Alifian. Kurang cermat dia untuk bisa meloloskan diri dari lawannya. Tekanan kali ini datang. Hampir saja situasi yang sangat berbahaya tadi dihadapi oleh M. Nizar ketika seorang Syali Kurniawan sudah berada di dalam circle. Iya, pergerakan tanpa bola yang sangat baik dari Syali. Kita lihat dalam posisi ia juga mendapatkan bola akhirnya, tapi sayang sekali bolanya melambung jauh dalam posisi hanya sedikit. Sangat dekat tadi dengan menjaga gawang Nizar. Ya, kalau kita cermati apa yang coba dilakukan oleh Young Rior ini memang jelas berbeda dengan babak pertama. Ketika mereka melakukan counter, mereka lebih coba bermain dengan efektif. Karena kita lihat ada kehati-hatian di sana, melihat coba lebih teliti ketika merangkai serangan. Kembali datang Syali Kurniawan. Tendangannya hanya menyamping keluar dari area permainan. Ya, satu nama yang tadi berhasil mendapatkan peluang, Syali Kurniawan, memang kita lihat pergerakan lebih efektif. Fazil juga memberikan kanan yang lebih baik kepada para pemain Famos, tapi sebenarnya ada catatan tersendiri. Ketika mereka bertahan, tidak sebaik di babak pertama sebetulnya. Betul. Kita lihat. Lubangnya cukup besar kali ini di jalannya babak Dan kedua. di babak pertama sering sekali mereka melakukan intercept dan menyulitkan para pemain Famos. Tapi kali ini para pemain Famos relatif lebih mudah, lebih baik, terutama dalam mencari ruang atau bermain kolektif di area pertahanan dari Young Rior. Ya, ada keleluasaan dari para pemain Famos Mataram untuk bisa menjaga penguasaan bola yang mereka punya dan mengembangkan permainan agar mencari cara untuk melihat apakah memang mereka bisa mencetak gol. Dan ini dibiarkan terlalu mudah jika kita bandingkan dengan performa dari Young Rior tadi di babak pertama. Oh, serangan cepat kali ini kembali coba dilakukan oleh Famos Mataram. Marvin Alexa gagal tadi upayanya. Counter attack. Bahaya sekali tadi kita lihat. Pergerakan eksplosif dari Syali Kurniawan. Dapat dipotong saja dengan baik oleh M. Nizar. Cermat tadi sebuah upaya dari para pemain Young Rior. Masih menemui jalan buntu tadi. Ajwat Patoreang yang juga ikut membantu serangan. Fari Deriantama. Iqbal Alifian. Marvin Alexa. Famos Mataram coba kembali membangun serangan mereka. Syaidansyah Lubis dikepung dua pemain. Syaidansyah. Oh, pelanggaran di area yang cukup berbahaya kali ini. Jarak yang cukup ideal untuk bisa menceploskan bola menjadi gol tambahan bagi Famos. Iya, bukan hal yang mudah memang untuk bisa menjaga pergerakan dari seorang Syaidansyah. Sangat baik, sangat strong dalam hold up the ball. Dan saya kira memang ini juga sebuah peluang. Ketika memang sulit tadi melakukan shooting dan kali ini dua pemain menjepit pergerakan dari Syaidansyah. Tapi tetap ini sebuah situasi yang berbahaya, harus diwaspadai oleh Kenneth Eriksson dan kawan-kawan. Harus cemat dalam membangun tembok. Set piece kali ini didapatkan oleh Famos. Marvin Alexa pada Syaidansyah. Tidak berhasil tampaknya pola yang coba mereka terapkan untuk bisa mendapatkan gol tambahan. Kick-in kembali didapatkan oleh kubu Famos Mataram yang saat ini memimpin dengan selisih 2 gol di jalannya babak kedua ini. Syaidansyah Lubis dipotong dengan baik oleh kapten dari Young Rior tadi, Imam Dwi Yulianto. Kick-in kembali didapatkan. Oh, baik kali lolos Syaidansyah Lubis. Ulala, kita saksikan sebuah gol yang sangat baik dilesakkan oleh Syaidansyah Lubis. Menjadi orang yang tepat kali ini di mulut gawang untuk membuat skor menjadi 5-2. Iya, baru saja kita singgung bahwa ia memang pemain yang sulit untuk dijaga, dikawal ketat dalam kondisi masih membelakangi gawang pun sebuah tendangan dari back heel-nya masih mampu dihalau tadi oleh Kenneth Eriksson, tapi bola rebound langsung dihantam tadi oleh Syaidansyah Lubis untuk akhirnya mencatatkan namanya dalam papan skor. Ya, sudah ada 2 dari 5 gol yang tercipta dari set piece. Artinya ada sebuah masalah yang harus diperbaiki oleh Coach Zubir Mazid dalam performa Young Rior dalam mengantisipasi set piece, Bung Seva. Iya, memang sangat kompleks ya ketika sebuah tim tampil di liga profesional. Jelas sekali menghadapi lawan yang juga kaya dengan taktik, kaya dengan gaya permainan yang tidak hanya dengan satu style.
plan B yang dilakukan juga bisa menjadi sebuah ancaman tersendiri. Dan waktu kita lihat ini permainan yang berbeda dibandingkan di babak pertama. Dan Oh, saya kira baik memang ini sekali. dia. Fahri Deriantama Lagi-lagi, tadi. peluang, betul sekali. Serangan balasan coba dilakukan. Kita saksikan Arham Basmi. Terhenti dia oleh Fahri yang dengan cepat turun ke belakang. Zaidan Syalubis. Famos kembali pegang kendali permainan mereka. Ihsani Fajar juga sudah dimainkan di dalam lapangan. Dapatkan menit bermain kali ini Ihsani Fajar. Zaidan Syalubis. Oh, gagal dia untuk bisa melewati Arham Basmi yang mengurung pergerakannya dengan ketat. Zaidan Syah cukup baik performanya di pertandingan sore hari ini. Marvin Alexa, kembali kita saksikan anak-anak Famos mencoba menyusuri labirin pertahanan dari Yong Rior. Baik sekali, Reza Kort kali ini cari ruang tembak dia. Kaki kirinya keras tapi mudah dipatahkan. Kembali kita saksikan bagaimana sebuah upaya tadi dari Ihsani Fajar. Susulan tadi dari Famos Mataram. Iya, andai kata ia masih mau bermain kombinasi tadi dengan Reza, situasi ini akan jadi lain. Karena sebenarnya Reza tadi sempat berlari di belakang dari pertahanan dari tim Young Rider. Ya, Famos Mataram memang harus bisa mengamankan kemenangan dari pertandingan kali ini. Mengingat tadi SKNFC, saing berat mereka di grup B ini juga sudah mengamankan kemenangan dari lawannya Pegasus. Artinya mereka harus tetap menjaga performa. Karena Giga juga menjadi salah satu lawan yang harus diwaspadai di grup B ini. Oh, berbahaya kali ini, kesempatan terbuka lebar dan gol tambahan untuk Yong Rior kali ini. Untuk kembali memantik semangat mereka. Diukir oleh Sahir tadi menjadi 3-5. Iya, gol kedua dari Sahir kali ini kita lihat. Betul-betul seperti hilang konsentrasi sesaat para pemain Famos FC. Tidak menyadari ada pergerakan di blind spot dari para pemain Young Rider. Dan Sahir sangat baik, tidak terkawal tentu saja. Ya, ada 2 gol yang coba dipangkas oleh anak-anak Yong Rior. Kesalahan tadi dari Reza Kort, berbahaya. Oh, hampir saja tadi Arham Basmi meliuk-liuk dia di dalam circle. Sayang sekali eksekusinya masih terlalu lemah. Ya, 2 kali kesempatan hilang konsentrasi dan berakibat sangat berbahaya tentu saja. Beruntung saja kita lihat sudah terlalu masuk ke dalam pemain Young Rider. Kita lihat bagaimana sudah ada Mursalihim tadi di sana. Sehingga ia tidak mampu menceploskan bola seperti ketika dilakukan oleh Sahir. Gelombang serangan kembali hadir dari kubu Yong Rider. Reza Kort berhasil mengantisipasinya dengan baik. Si Aidansyah pergerakan yang brilian. Serangan cepat kali ini. Ihsani Fajar masih belum berhasil dia untuk bisa mengangkut serangan bagi kubu Famos Mataram. Kenneth mencoba tampil lebih baik dia di babak kedua ini. Ada selisih 2 gol antara kedua tim dengan menyisakan 7 menit dari waktu normal. Apapun masih bisa terjadi dalam situasi yang ada di Gor Sasana Krida. Kembali kita saksikan Yong Rider. Terlalu mudah para pemain Yong Rider kali ini melepaskan diri dari penjagaan Famos Mataram. Shooting kali ini Ajwat Patoreang juga ikut memberikan kontribusi dengan terus mengintimidasi pertahanan Famos Mataram. Ya, situasi yang sangat berbahaya sebetulnya. Memberikan potensi yang sangat membahayakan bagi tim Famos FC. Kita lihat bagaimana kesalahan demi kesalahan. Salah dalam mendribble bola, salah umpan. Dan kita lihat juga miskoordinasi di pertahanan. Dan saya kira memang ini yang harus dicermati oleh Bonsu. Bisa jadi dia juga akan mengambil time out dalam situasi seperti ini. Untuk bisa mengembalikan kembali lagi irama permainan yang sebetulnya dibangun cukup baik di awal babak kedua ini. Betul. Marvin Alexa, Dennis Gunabawana. Para pemain Famos Mataram kali ini mencoba mengontrol konsentrasi mereka dengan baik. Al-Fajri tarik bola ke belakang dia. Marvin Alexa kembali mencoba menggempur pertahanan dari Yong Rior. Dennis Gunabawana kehilangan penguasaan bola dia tadi. Belum bisa melewati Mursalihim tampaknya. 1 dari 5 pemain berpengalaman yang dimiliki oleh Yong Rior di musim ini. Ya, memang jika kita bandingkan dengan tim promosi lainnya di grup B, di mana ada Devina kami ada, situasinya cukup berbeda. Para pemain Yong Rior berasal dari kebanyakan mayoritas adalah pemain-pemain daerah ya yang ingin dikembangkan. Sementara kalau kita lihat persiapan Devina kami ada juga cukup baik, merekrut 2 pemain tim nasional, Teguh Lima Sandrendra dan juga Ardi Dwi.
Tapi jelas ini bukan menjadi batu sandungan bagi Yonglior untuk bisa bersaing dengan tim-tim yang ada di grup B dari Extra Josik Futsal Profesional di tahun 2019 ini. Ya, terlalu mudah tadi, kehilangan bola. Sahir ketika mencoba langsung. M. Nizar. Sebuah upaya kembali coba dilakukan kali ini oleh Famos Mataram. Oh, baik sekali, cerdik tadi sebuah upaya untuk meloloskan diri. Ada Dennis Gunabawana, coba meloloskan diri dia dari penjagaan Hasriyadi, tidak berhasil tampaknya. Kick in didapatkan oleh Yonglior. Salah pengertian tadi dengan Kenneth Erickson. Menghasilkan kick in untuk Famos Mataram. Situasi mencekam kali ini dihadapi oleh kubu Yonglior. Al-Fajri, upayanya masih membentur kaki pemain dari Yonglior. Melahirkan kick in lainnya. Ya, dan nampaknya juga Bonsu masih percaya kepada anak asuhnya sehingga tidak ada time out yang diambil. Betul. Meskipun sempat tadi dalam situasi 1 menit, 2 menit hilang konsentrasi berakibat 2 peluang dengan salah satunya menjadi gol. Dan setelah itu juga beberapa kali salah umpan di pertahanan atau di daerah sendiri. Ya, dengan sisa waktu yang ada segala kemungkinan masih bisa terjadi dalam sebuah pertandingan futsal. 5 menit menjadi waktu yang cukup bagi Yonglior untuk bisa membuat permainan menjadi satu level lagi. Famos Mataram harus lebih berhati-hati kali ini. Marvin Alexa. Sebuah umpan cepat tadi ke depan, dipotong dengan baik. Namun Dennis Gunabawana melakukan covering yang juga sangat baik. Al-Fajri. Oh, bagus Himawan, lolos kali ini. Ada Dennis Gunabawana. Kaki kiri dia, coba mengecoh dan menyiasati Kenneth Erickson. Namun belum berhasil tampaknya. Ya, kita lihat bagaimana sebuah pola lain dari irama serangan tim Famos FC. Oh, sebuah gol yang kembali menghidupkan harapan bagi Yonglior kali ini. Kita saksikan Arham Basmi membuat skor menjadi 4-5, memangkas jarak yang ada. Dan ini jelas menjadi sebuah sinyal yang harus diperhatikan oleh kubu Famos Mataram. Ya, setelah mencetak 1 assist tadi di babak pertama, kali ini 1 gol dicetak oleh Arham Basmi. Dan kita lihat bagaimana sebuah proses gol yang juga hampir sama seperti ketika di gol pertama memanfaatkan kesalahan di lini pertahanan Famos FC. Ya, time out diminta oleh staf kepelatihan dari Yonglior FC Luwu Utara. Di bawah arahan Zubir Mazid. Kita lihat apakah memang tim ini mampu bisa mengubah keadaan dan membuat kedudukan menjadi imbang. Ya, Famos Mataram ternyata melalui Bonsu Hasibuan yang meminta time out terlebih dahulu. Sedikit terlambat tampaknya, harusnya Ya, ini dilakukan sudah lebih kita cepat bahas ya. 2 menit yang lalu. Dan akhirnya memang skor menjadi lebih dekat kali ini 4-5. Awas corner ya. Faria, Fajri, Iqbal. Ready? Fajri, save Hati-hati ball, Bal itu please. check power play. Save ball. One pass back, one pass back. Okay, save, save. Ya, harus lebih aman kali ini dalam memainkan penguasaan bola. Mungkin itu yang diinginkan oleh Mustafa Nazari. Lebih berhati-hati. Kita sudah melihat bagaimana Yonglior berhasil menambah 2 gol di jalannya babak kedua. Dan hanya jarak 1 gol kali ini bagi Yonglior untuk bisa kembali menghidupkan permainan. Dengan menyisakan 5 menit dari waktu normal. Kita tunggu apakah memang Famos Mataram bisa mempertahankan keunggulan ini menjadi kemenangan atau Yonglior menghadirkan kejutan yang tidak pernah disangka oleh Famos Mataram. Bagi Anda tentunya pecinta futsal tanah air yang baru saja bergabung bersama kami yang juga merupakan penggemar setia dari Yonglior ataupun Famos Mataram yang tidak bisa hadir di Purwokerto, tentu Anda bisa memberikan dukungan kepada kedua tim ini melalui sosial media kalian, tentunya dengan mention ke Sport MNC TV dan menggunakan tagar Futsal Pro untuk memperlihatkan dukungan kalian menggema tentunya terhadap tim yang sedang berjuang di sisa menit yang ada di Gor Sasana Krida Raga Satria Purwokerto. Bonsu Hasibuan benar-benar harus memutar otak kali ini dia. Time out diminta oleh kubu Yonglior. Ya, dengan jarak yang sangat singkat, belum terjadi sesuatu di lapangan. Saya kira memang tidak cukup waktu 1 menit tadi bagi seorang Zubair nampaknya.
persen lagi ini datang. Ya, akan cukup mengagetkan apabila memang Young Rior berani memainkan power play dalam pertandingan kali ini. Iya, dan kondisinya sekarang memang menjadi sebuah pilihan yang bisa saja diambil oleh Young Rior untuk bisa menyamakan kedudukan atau bahkan mungkin juga kembali lagi membalikkan keadaan. Karena kalau kita lihat jadi catatan tim ini selalu tampil baik di menit krusial. Ini masuk tiang 2. Tapi jangan direbut sampai di tengah ya. Direbut di tengah fatal. Ya. Lebih tenang. Ya, sabar lagi. Habiskan. Ya, tadi kita lihat instruksi dari Zubir Mazid bersama dengan asisten pelatihnya. Ya, kemungkinannya semakin besar tentunya bagi Young Rior untuk bisa menyamakan kedudukan. Mustafa Nazari dan juga Reza Kor terlihat cukup cemas dari ekspresi wajahnya. Iya, dan ini memang cukup mencemaskan tentu saja ketika dalam beberapa menit terakhir soal memang konsentrasi irama permainan tim Famos rusak begitu saja. Dan di sisi lain tim Young Rior meskipun juga tidak terlalu istimewa tapi peluang demi peluang mampu dilesakan menjadi sebuah gol. Ini jadi catatan tersendiri yang harus diwaspadai tentu saja. Kick in kali ini untuk Famos Mataram, Iqbal Alivian. Buat umpan langsung ke depan tadi dari M. Nizar. Agak ragu-ragu nampaknya tadi. Sempat ditepis oleh Kenneth ya. Kenneth ya, dan akhirnya malah ini sangat membahayakan tentu saja set piece seperti ini. Dua gol tadi tercipta dari situasi set piece. Satu dari corner melalui Marvin Alexa dan kita saksikan syuting keras tadi juga masih belum berhasil untuk menyambar pertahanan dari Young Rior. Penguasaan bola kembali dimiliki oleh Famos Mataram. Al-Fajri coba menahan bola dia. Tidak berhasil upaya ketika mencoba memutar badan dan melepaskan tembakan. Arham Basmi. Tidak terburu-buru para pemain Young Rior kali ini mengatur irama permainan mereka. Arham Basmi. Oh, lincah sekali permainan satu ini. Coba meloloskan diri tadi dari penjagaan 3 pemain Famos. Sayang umpannya masih belum bisa diselesaikan dengan baik oleh Hasriyadi. Hanya melahirkan kesempatan lain melalui sepak pojok. Sudah dilakukan. Langsung tadi tendangan dari Ajwat Patoreang. Juga masih belum bisa menggedor pintu pertahanan Famos Mataram. Harus bermain dengan lebih cepat kali ini kedua tim. Waktu mulai berjalan, semakin habis bisa kita saksikan hanya 3 menit yang tersisa dari waktu normal di Gor Sasana Krida Famos Mataram kali ini. Iqbal Alivian kontrol bola yang sangat baik. Iqbal ya lepaskan sebuah umpan tadi. Salah pengertian tampaknya dengan rekannya yang sudah menunggu di dalam circle. Ya, dan saya kira ini menjadi sebuah 3 menit yang akan sangat menarik. Kedua tim mencoba tetap bermain. Memang mereka berhati-hati, mereka ingin lebih cermat, tapi juga kita lihat intensnya adalah bagaimana mereka mampu menyerang kedua tim. Karena memang di sisi lain tim Young Rior ingin mencoba mengejar ketertinggalan, menyamakan kedudukan. Dan di sisi lain juga tim Famos tidak ingin main-main tentu saja, tidak hanya ingin bertahan. Mereka juga ingin memperlebar jarak untuk mengamankan keunggulan atas tim lawan mereka. Oh, power play bisa kita saksikan dimainkan kali ini oleh kubu Young Rior dengan menggunakan Imam Dwi Julianto tentunya sebagai pemain tambahan di dalam lapangan. Imam Dwi, oh kurang cermat tadi sebuah tendangan langsung. Ya. Coba memanfaatkan momentum tadi. Ini menjadi sebuah opsi yang memang layak diambil tentu saja. Ya kita sangat cemas, sangat terlihat raut ketegangan dari Reza Kor melihat situasi di lapangan. Ya, kali ini para pemain Young Rior kembali mencoba menyerbu mereka. Dekati pertahanan dari Famos Mataram belum berhasil upayanya. Sebuah umpan langsung dari M. Nizar. Dipatahkan dengan baik tadi oleh Abdul Aziz. Kick in kali ini didapatkan oleh Famos Mataram. Kesempatan untuk bisa kembali mengintimidasi pertahanan dari Young Rior. Tidak terburu-buru. Mengatur irama dengan lebih tenang para pemain Famos Mataram. Diganggu dengan cepat tadi. Pergerakan yang sangat baik tadi diperlihatkan oleh Indra AS. In untuk Famos. Tarik bola ke belakang tadi Al-Fajri. Oh, salah tadi sebuah upaya dari pemain Famos Mataram. Yakin kembali didapatkan oleh kubu Young Rior. Masih cukup waktu yang dimiliki untuk memainkan kembali skema power play. Anak-anak asuhan dari Zubir Mazid kali ini mencoba untuk mengurung pertahanan dari Famos Mataram. Baik sekali.
Oh, tidak berhasil. Sebuah upaya dari Sahir tadi mencari Imam Dwi. Sebuah serangan cepat dilakukan dan kita saksikan. Ya, tidak sah dihitung sebagai gol ya. Seharusnya kalau memang lemparan dari kiper. Masih belum berubah. Situasi di papan skor. Yong Rior tertinggal 1 gol dari Famos Mataram. Nothing tulus kali ini tentunya. Anak asuh dari Zubir Mazid. Melihat kondisi yang ada di dalam lapangan. Sementara kita saksikan juga bagaimana Iqbal Alifian nampaknya harus mendapatkan bantuan dari tim medis. Mengerang kesakitan pemain yang satu ini. Pemain yang bersinar bersama dengan Kancil BBK di musim lalu. Ya, tampil cukup eksplosif dan 1 gol dicetak dengan sangat baik tadi, memanfaatkan kerjasama dengan Sahid dan Salubis. Saya kira memang memiliki masa depan yang cukup baik untuk kembali menjadi pemain yang memiliki peran sangat vital tentu saja bersama tim Famos FC. Ya, sudah 2 gol ia kemas di musim ini tentunya dalam 3 pertandingan. 1 gol lainnya ketika Famos menelan Cosmo FC di laga pembuka Extra Josik Profesional 2019. Dan gol kedua adalah gol ketika Famos saat ini mengungguli Yong Rior. Ya, cukup serius tampaknya sehingga harus ditandu keluar lapangan. Iqbal Alevian agak sedikit berpengaruh tentunya kekuatan dari Famos dengan hilangnya pemain yang satu ini. 1 menit 22 detik. Menjadi waktu yang tersisa di Gor Sasana Krida Raga Satria di Purwokerto. Kita nantikan apakah memang Yong Rior bisa memberikan sebuah kejutan, menghadirkan keajaiban dan membuat kedudukan menjadi berimbang atau Famos berhasil mempertahankan situasi keunggulan ini. Oh, baik sekali tadi Al-Fajri. Sebuah umpan tarik tadi namun belum berhasil dilesakkan dengan positif oleh seorang Bagus Himawan. Tendangannya masih melambung tadi ke atas mistar gawang. Kesempatan emas tadi sebenarnya dimiliki oleh Famos. Bola kembali dikuasai oleh para pemain Yong Rior dengan skema power play yang kembali coba diterapkan untuk bisa mengurung pertahanan dari Famos Mataram. Mereka menyerbu kembali barikade pertahanan dari Famos. Tidak berhasil tadi upaya dari Hasriyadi. Pemain yang juga sangat baik pada sore hari ini. Dampak positif dari permainan dari power play yang diturunkan oleh skuad Zubair belum terlihat begitu menggigit seperti yang pernah mereka tunjukkan di Liga Futsal Nasional tahun lalu. Betul. Oh, berbahaya. Ada ruang kosong yang begitu terbuka tadi dari sisi flank sebelah kiri pertahanan dari Famos Mataram. Sayang belum bisa dimaksimalkan dengan baik tadi oleh Sahir. Kick in untuk Famos. Ya, seperti bom waktu yang siap meledak kali ini bagi Yong Rior. Mereka harus segera mengejar gol agar bisa setidaknya mengamankan 1 poin. Oh, kurang cermat kontrolnya. Kick in kali ini berpindah untuk kubu Famos Mataram. Al-Fajri dengan cermat kepada Bagus Himawan. Ya, coba menjauhkan bola sejauh mungkin nampaknya, Bung Sepa. Ya, tapi sayang sekali tadi Hasriyadi yang sangat diharapkan justru melakukan sebuah kesalahan elementer. Dan kali ini dia mungkin bisa jadi peluang terakhir dalam situasi power play. Ya, kita lihat. Ya, harus terhenti sejenak pertandingan. Ada sebuah kesalahan tampaknya yang terjadi tadi ketika mencoba mengalirkan bola anak-anak Yong Rior. Set piece kali ini didapatkan dengan menyisakan waktu normal yang ada. Kita sudah memasuki penghujung laga. Famos Mataram yang memimpin saat ini mencoba menjaga situasi hingga peluit panjang dibunyikan. Menahan penguasaan bola dengan baik kali ini. Bagus Himawan. Coba alirkan bola ke depan. Maksudnya kepada Marvin Alexa. Ada sebuah benturan tadi dengan Hasriyadi. Kick in untuk Famos. Fari Deriantama. Cepat tadi. Oh, sebuah gerakan mengecoh tadi dengan berdiam diri tadi. Marvin Alexa, bola berhasil direbut kembali. Hasriyadi kali ini untuk Yong Rior. Mencoba melesakkan serangan terakhir tentunya. Oh, tendangan yang cukup baik dari Mursalihim. Sayang sekali masih menyamping. Namun masih ada kesempatan. Kesempatan terakhir bagi Yong Rior. Kita saksikan dan sebuah upaya dari Yong Rior di penghujung laga. Masih menemui jalan buntu dan kedudukan tidak berubah.
Kemenangan Famos Mataram berhasil dikunci dengan baik dalam 2 kali 20 menit pertandingan dengan skor akhir 5-4. Unggul atas Young Rior FC. Jangan kemana-mana tentunya pemirsa, kami akan segera kembali dengan ulasan menarik setelah pesan-pesan berikut ini.